أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sadaqallahul azim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayatnya 32. Qala Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, innal ardo tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin wa taqulu ya ibna adama tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'addabu
fi batoni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batoni wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batoni wa tajma'ul mala ala dhahri wa tandamu fi batoni wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidani fi batoni wa takhtalu ala dhahri wa tadullu fi batoni wa tamshi ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batoni wa tamshi fi nuri syamsi wal qamari was siraji ala dhahri wa taqa'u fi dhulumati fi batoni wa tamshi alal majami'i ala dhahri wa taqa'u wahidan fi batoni. Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa bumi ini menyeru setiap hari dengan 10 macam seruan. Jadi luar biasa, ternyata bumi yang kita tempati ini, ternyata ini bisa berbicara, ya, berpesan kepada kita supaya kita ini sadar ya Bu ya. Kita ini sadar, kita ini masih ada di atas bumi. Ya, nanti berikutnya akan di bawah bumi dan dibangkitkan pula nanti dari bumi ini. Oleh karena itu kita harus mawas diri, ya, ingat yang namanya mati, kemudian kita bersungguh-sungguh di dalam hidup ini dan mencari bekal yang banyak untuk bekal setelah kita mati nanti. Itulah orang yang cerdas. Baik, seruan itu satu. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu di dalam perutku. Jadi kita harus berhati-hati. Kita ini berjalan, kita mendirikan rumah, ini di punggungnya bumi ini, dan tempat kembali kita adalah di perut bumi, di dalam bumi. Makanya kalau kita sedang sholat, kita menghadap, ya, ke tempat sujud, ya, tempat sujud kita di bawah itu, gitu. Yang kedua, engkau berbuat dosa di atas punggungku, sedangkan engkau akan disiksa di dalam perutku. Nah, di manusia berbuat kesalahan di muka bumi ini, makanya semua yang namanya kesalahan itu bisa dimaafkan oleh Allah kalau kita mau meminta maaf, ya, baik itu kepada sesama manusia apabila kita bersalah atau kita bersalah dengan Allah, maka jalannya adalah dengan taubatan nasuha dan mengganti
seluruh perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, engkau tertawa di atas punggungku, sedangkan engkau akan menangis di dalam perutku. Nah, ada tawa, ada tangis. Jadi mari bagi orang-orang yang beriman, tawanya baik dan tangisnya pun baik. Misalnya di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Tapi At-Taubah 67 sampai 70 tawanya jelek, tangisannya juga jelek karena memang dia orang jelek. Jadi orang jelek itu begitu. Ketawa ya jelek, nangis ya jelek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Keempat, engkau bergembira di atas punggungku, sedangkan engkau akan bersedih di dalam perutku. Nah, ini bagi orang-orang yang melampaui batas, ya. Coba Bu minta tolong buka di surat 79 Bu. Surat 79 namanya surat An-Nazi'at ayat 37, 38, 39. Minta tolong Bu Rinda dibacakan artinya. Surat An-Nazi'at ayat 37. Maka adapun orang yang melampaui batas 38 dan lebih mengutamakan kehidupan dunia ayat 39, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, sudah melampaui batas, sudah dikasih batas-batas sama Allah. Ini yang halal, yang harus dilakukan. Ini yang haram, yang harus dijauhi, tapi tidak diperhatikan. Sehingga karena hatinya mati, maka susah untuk diberi peringatan. Yang hatinya sakit, dikasih peringatan, malah dia marah-marah. Ya. Padahal peringatan itu bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, Allah mengasih jalan keluar di ayat yang ke-40 sama 41. Silakan Bu Vina. Surat An-Nazi'at ayat 40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ya, beda dengan orang yang takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah, dijauhinya, kemudian hal-hal yang halal, hal-hal yang baik dilakukannya, maka Allah menjadikan nafsunya itu nafsul mutmainnah. Nah, jadi nafsu itu sehingga bisa mengalahkan ya kepribadian yang senantiasa melampaui batas tadi. Baik, yang kelima, engkau mengumpulkan harta di atas punggungku, sedangkan engkau akan menyesal di dalam perutku. Jadi harta benda yang kita kumpulkan, manakala ini menjadi wasilah, menjadi alat untuk kita berbuat baik, maka harta benda ini akan menjadi sedekah, akan menjadi berkah untuk
kehidupan kita yang akan datang. Namun apabila kita mengumpulkan harta tapi bukan untuk hal-hal yang baik, maka harta kita akan menyengsarakan kita nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Yang keenam, engkau memakan makanan yang haram di atas punggungku, sedangkan cacing-cacing akan memakanmu di dalam perutku. Jadi orang-orang yang suka memakan hal-hal yang diharamkan Allah, nah ini semuanya nanti akan menjadi santapan cacing tanah ini ya. Jadi makanya kita harus membekali jasmani rohani kita ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi nanti kalau ucap, hati, pikir, perbuatan kita gitu Qurani, maka Allah akan menjaga kita saat kita di dunia ini, saat kita di barzah, di akhirat, sehingga mudah-mudahan kita sampai ke surga dengan Al-Quran. Yang ketujuh, engkau sombong di atas punggungku, sedangkan engkau akan merasa hina di dalam perutku. Jadi orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan hartanya, misalnya Korun, dengan pangkatnya misalnya Fir'aun dan lain sebagainya, ini nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. 8, engkau berjalan-jalan di atas punggungku, sedangkan engkau akan jatuh dalam kesedihan di dalam perutku. Jadi manusia masih hidup, berjalan-jalan, ini namanya fantashiru fil ard. Kalau orang yang beriman dengan tafakur dan tadakur itu bisa menyuburkan iman dan takwanya. Namun bagi orang-orang yang hatinya mati, maka perjalanannya di muka bumi ini sia-sia belaka. 9, engkau berjalan di bawah cahaya matahari, bulan dan lampu, sedang engkau akan berada di tengah-tengah kegelapan di dalam perutku. Jadi kerlap-kerlipnya lampu ya di dunia ini sebetulnya menunjukkan cahaya ya Bu. Jadi cahaya itu luar biasa ya, sehingga kita bisa membedakan ini baik, ini buruk karena ada cahaya. Minta tolong Bu, dibuka surat 24 ayat 35 Bu. Surat An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi luar biasa orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, maka terang ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi luar biasa. Kemudian ayat 36-nya Bu Vina. Surat An-Nur ayat 36. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan
dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertaubat, baca sholawat, itu bisa membersihkan jiwa kita, ya, sehingga iman dan takwa kita ini akan subur, ya. Ayat 38-nya, Bu. Bu Rinda. Ayat 38, nggih. Ayat 38. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Ya, mudah-mudahan kita ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadi keluarga besar yang soleh dan solihah, sehingga keberadaan kita di muka bumi ini menjadi hamba Allah dan pemimpin yang terbaik di muka bumi ini. Yang ke-10, engkau berjalan-jalan bersama orang-orang sedangkan kamu akan ditinggal sendirian di dalam perutku. Nah, jadi kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Nanti harta benda yang kita infakkan, kemudian amal soleh yang kita lakukan, ketaatan kita, ya, ini akan menjadi teman-teman karib kita nanti saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah, Bu, pesan-pesan bumi kepada kita, ya, Bu. Jadi luar biasa para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Jadi sampai suara bumi itu loh bisa didengar. Ya, ternyata ini orang arif billah itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan di yang kita baca tadi di surat kelima Al-Maidah. Ayatnya ayat 32. Pada ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia. Jadi sejarah pembunuhan manusia ini dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam yang namanya Qabil. Ya, jadi itu lambang, ya, lambang pembunuhan pertama. Sebagaimana memelihara kehidupan seseorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini melakukan sebuah perbuatan di mana perbuatan itu membahayakan orang lain, ya membahayakan diri kita sendiri, seperti misalnya di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 20, itu perilaku yang membahayakan yang harus kita jauhi. Sedangkan Al-Baqarah 1 sampai 5 itu perbuatan yang menuju keselamatan dunia sampai akhirat ilal jannah. Harus kita dekati, harus kita ikuti. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum
Nanti bisa dilihat di surat kelima ayat 1 sampai ayat 55. Jadi kita ini ada yang namanya tolong menolong. Minta tolong, Bu. Surat 5 ayat 1 dan 2. Al-Maidah. Al-Maidah ayat 1. Itulah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji dan umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ayat 2. Bu Rinda, ayat 2. Ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah. Jangan melanggar kehormatan hewan kurban dan kholaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong berbuat dosa, permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ya, sesungguhnya orang-orang Bani Israel telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau. Jadi di dalam sejarah kehidupan manusia ini ada yang meninggalkan sejarah kehidupan yang mulia yang harus kita tiru, harus kita ikuti, dan ada yang namanya manusia itu dalam sejarah itu meninggalkan perilaku yang hina, yang sesat, yang harus kita jauhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami kejayaan selamat dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikan kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, guru-guru kami, dan seluruh siswa-siswi kami, para santriwan, santriwati baca Al-Quran di bumi ini, sahabat-sahabat kami yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat, dan juga di Islamic Center yang sudah wafat, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah
wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Nggih, insyaallah pada hari Jumat bila tidak ada udzur kita ketemu lagi insya Allah. Terima kasih Bu. Saya tutup ya Bu. Nggih, sami-sami nggih.